Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Qala berkata oleh Syekh Zarruq pada perkataan wa ala hadha, dan yaitu atas hal inilah mizan sani ikhtilafhum bermula perbedaan pendapat ulama fi darbil idarati di dalam membuat suatu kepengurusan, wa dzikri dan dzikir bil jahri dengan keras, wal jam'i dan berkelompok, wa du'ai dan berdoa. Idh waroda karena telah datang fil hadis di dalam hadis at-targhibu oleh hal yang menyukai fi di dalamnya darbil idarah. Walam yari dan tidak datang anis salafi dari ulama salaf iluhu oleh melakukan darbil idarah. Suma kullu qailin kemudian bermula tiap-tiap orang yang mengatakan la yakunu yaitu tidak ada oleh kullu qailin mubtadi'an, yaitu dikatakan orang yang ahli bid'ah indal qaili di sisi orang yang mengatakan bimuqabilihi dengan hal yang bertentangan dengan kullu qail, li hukmihi karena menghukuminya dia kullu qail bima dengan sesuatu addahu yang telah menyampaikan ilaihi kepadanya dia ma istihaduhu oleh istihadnya kulli qail alladhi yalaq istihad la yajuzu yang tidak boleh ta'atihi oleh melewatinya istihad, wala yasihu dan tidak salahu baginya qail al-qalu oleh pengucapan bibutlani muqabilihi dengan batalnya orang yang berseberangan dengan qail liqiyami syubhatihi hanya karena berdirinya syubhatnya muqabil. Walau kila dan jikalau dikatakan bidzalika terhadap hal itu yaitu butlan la a'adda maka sungguh akan mendatangkan oleh kil ila tabdi'il ummati kepada menyebut bid'ah umat kuliha ialah seluruhnya umat. Wa qad urifa dan sungguh telah diketahui anna hukmallahi ta'ala terhadap sesungguhnya hukum Allah ta'ala fi mustahidil furu'i di dalam orang yang beristihad di dalam perkara yang sifatnya cabang, ma yaitu sesuatu adahu yang telah menyampaikan oleh mustahidil furu' padanya dia ma adahu yang telah menyampaikan padanya mustahidil furu' ilai kepadanya ma istihaduhu oleh istihadnya dia mustahidil furu'. Sawaun yaitu sama saja kulna adakah mengatakan oleh kami al-musibu wahidun au muta'adidun bermula orang yang benar wahidun yaitu satu au muta'adidun atau lebih dari satu. Wa qad qala dan sungguh telah berfirman bersabda Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah, sungguh hendaklah tidak melaksanakan sholat ahadun oleh seseorang al-asra pada sholat asar illa fi bani Quraidah kecuali dilaksanakan di tempat bani Quraidah. Fa'adrakahum lalu mendapati pada mereka para sahabat pada saat itu al-asra oleh waktu sholat asar fitoriki ketika masih berada di jalan. Faqala lalu berkata ba'duhum oleh sebagian sahabat umirna bil ajalati diperintahkan terhadap kami bil ajalati untuk mempergegas artinya melaksanakan untuk bil ajalati untuk agi-agi orang Jawa bilang untuk bil ajalah untuk apa ya bahasa Indonesianya bil ajalati dengan tergesa-gesa. Kemudian wasallu dan salat oleh mereka ba'duhum fi tariqi di jalan. Jadi belum sampai Bani Quraidah mereka sudah melaksanakan salat salat asar walaupun masih di jalan. Tapi waqala dan telah berkata akharuna oleh sahabat-sahabat yang lain umirna bi salati hunaka. Umirna telah diperintahkan terhadap kita bi salati dengan melaksanakan salat hunaka di sana yaitu di perkampungannya Bani Quraidah. Akhirnya fa'akharu lalu mengakhirkan oleh mereka pada sholat asar yang saat itu. Kemudian ternyata berita itu sampai kepada diri Rasulullah walam ya'ib dan tidak mencela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wahidin atas salah seorang
minhum di antara mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka ini sama sekali tidak ada yang dicela oleh Rasulullah. Yang melaksanakan sholat di jalan tidak sampai Bani Quraidah itu tidak disalahkan oleh Rasulullah. Yang kemudian melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Rasulullah itu dikerjakan di perumahan Bani Quraidah, di perkampungan Bani Quraidah juga tidak disalahkan oleh Rasulullah. Jadi fadalla, maka menunjukkan dalika oleh hal itu ala sihhatil amali, atas sahnya amal. Bima dengan sesuatu fuhima yang difahami terhadap ma minasyari dari syari, idza lam yakun, apabila tidak ada oleh dia ma'an hawan, yaitu dari hawa nafsu. Jadi kemudian lebih lanjut Imam Zarruq beliau mengatakan berdasarkan timbangan yang kedua, kemarin sudah dijelaskan, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam mereka membuat suatu halaqah, suatu perkumpulan, suatu jam'iyah untuk melaksanakan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang dzikir jahar dengan membuat kelompok-kelompok ketika berdoa, ya ini terjadi ikhtilaf pendapat di antara mereka. Karena ketika kita teliti, hadis sendiri ada, penjelasan hadis itu ada yang menjelaskan kepada kita untuk membuat suatu kelompok di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Adhkar itu dijelaskan juga tentang hal ini. Ketika Rasulullah keluar dari rumah beliau, kemudian beliau mendapati ada beberapa sahabat yang berkumpul. Kemudian ketika ditanya, kalian sedang apa? Maka kemudian mereka, kami berzikir kepada Allah SWT karena bentuk rasa syukur kami kepadanya telah diberikan kenikmatan Islam. Maka kemudian lebih lanjut, benarkah kalian berkumpul hanya karena ini, bukan karena faktor yang lain? Benar ya Rasulullah, jawab mereka. Maka kemudian Rasulullah berkomentar, aku bertanya seperti itu bukan karena mencurigai kalian, bukan tuhmatan lakum, bukan karena mencurigai kalian, akan tetapi barusan Jibril datang kepadaku dan memberitahukan kepada diriku bahwa Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di antara para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian lakukan ini adalah sesuatu yang istimewa sampai Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian. Nah, ini kan hadis yang menjelaskan tentang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata oleh para ulama salafus saleh mereka tidak ada yang melakukan hal itu. Tetapi walaupun demikian, masing-masing dari mereka tidak ada yang mengatakan orang yang berseberangan pendapat dengan mereka itu dikatakan ahli bid'ah. Saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Karena kalau sampai menyalahkan pendapat orang lain, yang terjadi adalah pasti satu sama lain akan saling membid'ahkan, Nah, kalau kita melihat sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, nanti kalian sholat asarnya harus di Bani Quraidah ya. Ternyata apa yang terjadi di tengah jalan, mereka masih di dalam perjalanan, ternyata telah datang waktu sholat asar. Maka sebagian dari mereka bersekukuh bahwa afdhalul a'mal itu adalah as-sholatu fi awali waktiha. Lebih utamanya amal adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Sehingga kemudian umirna bil ajalah, kami diperintah untuk bergegas untuk melaksanakan sholat di awal waktu, maka kami lakukan sholat itu walaupun belum sampai di permukiman Bani Quraidah. Jadi tadi diceritakan kalian hendaknya melaksanakan sholat asar nanti di permukiman atau di perdukuhan Bani Quraidah. Ternyata yang terjadi sekali lagi, ketika masuk waktu sholat asar, para sahabat masih berada di jalan. Lalu oleh sebagian sahabat mereka berkeyakinan bahwa kok ada kaidah yang mengatakan ya bara'atul dhimmah, ya,
semakin suatu perkara itu kita kerjakan secepat mungkin, maka akan semakin baik. Akhirnya mereka melaksanakan sholat asar itu di jalan, artinya masih di perjalanan. Tetapi kemudian sebagian sahabat yang lain mereka bersikukuh bahwa kami ini diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika kami sampai di perumahan atau pemukiman atau perkampungan Bani Quraidah. Maka kami akan melaksanakan sholat di sana walaupun harus melaksanakan sholat itu tidak di awal waktu. Dan yang terjadi, yang kalau kita cermati, Rasulullah SAW tidak mencela salah satu di antara mereka pun, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu dianggap adalah merupakan hal atau suatu amalan yang berdasarkan ijtihad mereka. Dan kemudian hal ini tidak dicela oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa sah kita mengamalkan suatu amalan yang difahami dari syariat asal tidak didasari oleh hawa nafsu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan kelanjutannya insya Allah pada pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.